sebanyak-banyaknya karena drone sudah mulai berangkat, pesawat juga sudah mulai meluncur untuk di game yang pertama Bermuda hari ini Survivors. Kita akan melihat 12 tim yang bertanding untuk babak qualifier hari pertama. Ini dia di mana tim esports sudah mulai membagi posisinya. Genesis Dogma belum ada perubahan, masih tetap di drop zone-nya sendiri, yaitu di area pick. Dan kali ini kita melihat pertarungan yang cukup sengit dilakukan oleh Genesis Dogma. Beberapa alpha sudah mulai hilang juga oleh roster dari Genesis Dogma. Gue rasa Kiki kehilangan nyawanya seperti yang tertekdo di arah sana. Sedikit sulit untuk bisa di revive kembali, bahkan Borgay pun harus menjadi korban selanjutnya. 3 player tersisa, ada Onikiba di sana yang sudah mulai membuang beberapa peluru, tapi sayang sekali ada feedback damage yang dilakukan sehingga Kiba harus terculik. Gare berusaha untuk memberikan follow up tapi tidak bisa. Tersisa 2 player dari Onyx Olympus yang berusaha untuk mundur sejauh mungkin, dan ini penyakit yang tidak lepas dari Onyx Olympus. Biasanya mereka mampir dulu ke pick. Iya, mampir dulu ke pick, dan kita juga tadi agak terlambat untuk melihat apa ya, garis pesawatnya seperti apa. Kemungkinan besar juga nggak nyampe ke arah Cape Town kalau misalkan empat-empatnya dari pemain Onyx itu ada ke arah pick. Biasanya kalau emang nyampe ke Cape Town, yang di pick itu nggak semuanya gitu, nggak semuanya ada di bagian pick, tapi biasanya cuma ngirim gardu doang. Dan sekarang ini cukup sengit untuk Cracker Esports akan berebut area bersama dengan Indostars, dan dilihat di minute juga ada peranan tambahan dari Dewa United yang tentunya sudah sangat sadar betul akan tembakan yang sudah dibuka oleh seorang Seon juga. Dan sebuah UAV sudah bernyalakan dari arah Cracker Esports, mengambil dari sebuah pocket market, dan belum ada serangan yang gimana-gimana banget dari arah Cracker Esports. Karena ternyata Dewa United berhasil mendapatkan 2 pemain dari arah Morph Team. Meskipun Virus tadi sempat terculik, dan sekarang 3 ternyata bahkan poin kill yang didapatkan oleh Dewa United. Tapi Susana sayang sekali harus terculik oleh 1 pemain dari Indostars. Itu dia, karena pertarungan yang cukup sengit dilakukan di area Sentosa, termasuk Dewa United Apollo yang sudah mulai kabur sejauh mungkin ke arah Mars Electric, karena memang situasinya tidak memungkinkan untuk Dewa meneruskan pertarungan yang terjadi. Ada 3 tim di area Sentosa, sementara mereka udah dapetin advantage, 3 poin kill berhasil mereka secure, dan gue rasa keputusan mereka sudah sangat tepat untuk move ke arah yang lain. Sementara POV kita berpindah terlebih dahulu, fokus lagi ke arah Kraken. Kali ini Falls harus terculik begitu saja. 2 player tersisa dari Kraken Esports. Apakah mereka masih bisa survive? Karena Seon coba mencari di mana posisi yang enak untuk berusaha memberikan damage terhadap Ektindir, tapi gue rasa memang gak bisa. Ada 1 kompor rumah yang dimanfaatkan oleh Ektindir di sana, cukup aman. Tapi Indostar kali ini masih berusaha untuk memberikan damage tambahan ke arah teman-teman dari Kraken. Seon masih berusaha untuk menunggu di arah luar sana, jangan sampai kepancing untuk ke dalam, karena gue rasa Ektindir sudah mulai set up lebih dulu. Sedikit berbahaya, 1 MP5 sudah mulai digenggam, dan masih belum terselesaikan fight yang terjadi dan berpindah ke tempat yang lain, Bigan. Yes. Dan di saat bersamaan, meskipun perang antara Indostar dan juga Kraken cukup lama, sekarang yang akan dipercepat adalah EVOS Divine dan juga Bigetron Delta, yang mana staking sudah mulai coba dilakukan oleh teman-teman dari Bigetron Delta, melarikan diri dari setup yang sudah dibangun. Bahkan sudah ada sebuah portal juga yang sempat terbuka tadi, belum ada korban yang terculik. Tetapi di bagian sebelah bawah lagi-lagi masih tetap cukup ramai juga ya pertempuran yang memang sedang terjadi. Yos di arah lain berhasil mendapatkan high dance dengan M79 di menit keempat udah pegang M7. 9 Morph Team menjadi tim yang sangat-sangat disulitkan dari early game sampai sekarang menyentuh di menit ke-5. Portal Go coba dibuka, digunakan untuk memberikan pressure langsung menuju ke arah teman-teman dari EVOS Divine. Thrill of Battle sempat coba diberikan, ada lane main names. Oke, masih bisa untuk membuka globalisnya kembali, memberikan backup pada teman-temannya, dan masih bisa untuk melarikan diri sendiri ke arah belakang, meskipun akhirnya harus tumbang juga di tangan seorang Ray. Dan Dix menjadi pemain terakhir untuk teman-teman dari Bigetron Delta. Kurang 100 koinnya, mau nge-revive dengan pocket yang dia milikin, dan bahkan sudah mulai masuk. Dix masih ada rebel rush, sedikit lagi Dix akan tumbang, tapi masih bisa mendapatkan 1 dengan sebuah tatsu yang dia gunakan juga. Masih ada sebuah inhaler coba dipakai lagi, Nems tidak bisa diselamatkan.
Terdengar stepnya bergerak ke arah luar, tembak lagi dengan Trogon yang dia miliki, tapi Dex Oh my god. harus juga tumbang dan Bigetron Delta menjadi tim yang pertama pulang ke arah lobby. Ini cukup disayangkan decision making yang dilakukan oleh Bigetron Delta sebenarnya udah cukup bagus. Mereka ngeras ke arah atas, arah gentengnya, yang mana posisi mereka sebenarnya tidak sepenuhnya diketahui oleh EVOS Divine. Tapi begitu pun sebaliknya, Bigetron Delta tidak benar-benar mengetahui posisi player dari EVOS Divine. Gua rasa pergerakan dari Nems itu menjadi satu jawaban bahwa Bigetron agak terlalu over juga, dimana mereka tiba-tiba setelah sampai di sana ketika mereka manfaatin portal go, mereka langsung rombak, langsung turun ke arah bawah, ngeras ke arah EVOS Divine. Sementara kita tahu EVOS Divine udah set up lebih dulu, itu yang cukup disayangkan. Ketika mereka kecolongan 2 player, gua rasa mereka udah susah banget untuk bisa survive. Apalagi walaupun masih bisa di revive kembali di meta-meta sekarang, tapi mereka bener-bener all in ngerasnya. Jadi gua rasa 4 player yang dimusnahkan di early game itu cukup disayangkan, apalagi Bigetron Delta. Mereka empat-empatnya gue rasa resource-nya masih cukup matang untuk melakukan kontes lagi gitu. Tapi yang cukup disayangkan adalah mistake seperti yang tadi gue bahas sih. Dan EVOS Divine mereka dapetin advantage 4 poin kill yang mereka secure di awal-awal game. Tentunya itu membuat mereka harusnya bisa lebih santai lagi tempo permainannya untuk masuk ke middle game nanti. Selanjutnya kita lihat POV dari Kagendra. 2 poin kill berhasil di secure, bahkan 3 poin di arah yang berbeda, yaitu Pochinok dan Kraken. Dari minimap hanya terlihat 1 player saja, tapi Vault berhasil revive kembali 1 player temannya. Ya, pola permainan Kraken ya cukup bisa dibilang hancur sih kalau boleh gua bilang dari awal. Justru ketika mereka cukup disulitkan dengan pergerakan dari teman-teman Indostar dan Krakennya nggak bisa ngehandle keadaan di arah Sentosa. Nah, justru malah sulit-sulitnya itu ke bawah sampai ke arah middle to the late game. Menurut gue ini juga salah satu puzzle yang harus selesaikan ya oleh teman-teman dari Kraken Esports. Berbeda dengan kayak taruhlah contohnya kita ambil Indostars, dengan mereka akhirnya juga sudah mengalami kematian semuanya ya dari arah Sentosa. Mereka masih adem ayem dan bisa tetap apa ya ngeluting anyway gitu loh, meskipun semuanya udah mati. Itu artinya kayak Indostar itu udah paham betul ketika situasi sisa sendiri, tim siapa yang main gitu ya kan, siapa aja yang main timnya, dan mereka harus lari ke arah mana, mereka sudah paham betul. Dan sekarang Kraken juga cukup sulit, bahkan Fals juga di Mars Electric sendirian nggak di dalam keadaan yang bagus gitu. Dan membahas sedikit tentang Indostar sendiri, mereka adalah tim yang sebenarnya secara jam terbang tentu mereka jauh lebih unggul. Apalagi mereka baru saja mentuntaskan FFOS saya kemarin, tentu itu menjadi satu perbekalan untuk mereka. Dan kali ini mereka apply itu di ranah kompetitif untuk lokalnya itu sendiri. Tentunya itu harusnya menjadi satu hal challenge untuk mereka. Sementara Genesis Dogma, wow, walaupun di awal mereka sempat terjadi bentrokan di drop zone sendiri dengan Onyx Olympus, ini momen yang mereka bisa manfaatkan dengan cukup baik. 11 poin kill mereka ambil, mereka kumpulkan dengan cukup bagus, sehingga kali ini pergerakan mereka sedikit demi sedikit melakukan rotasi ke arah pinggiran zona. Karena gue rasa Genesis Dogma memiliki drop zone di area pick itu udah sangat santai sekali. Rotasi mereka nggak akan jauh dari arah pick karena zona nggak akan pergi dari arah sana juga jauh-jauh. Dan kali ini mereka akan berhadapan dengan Onyx Olympus di arah depan sana. Sniper Kiki juga tadi sudah mulai connect. Ini artinya Onyx Olympus sudah mengetahui posisi dari Genesis Dogma yang kali ini mereka coba bergerak ke arah belakang terlebih dahulu secara bertahap. Karena di arah bawah dari minimap kita lihat ada MBR, 1 playernya terlihat di arah sana. Iya, dan sebetulnya kalau mau ngomongin konteks senjata dari GD sama MBR itu masih cenderung terlalu jauh. Dan yang sekarang possible bakal perang sama GD yang udah dapetin 11 kill sih bisa jadi tim Torat gitu loh, yang memang ngikutin dari arah belakang. Dan ada pergerakan dengan launchpad yang terlihat oleh seorang Borgai dan belum di dalam jangkauan tembakan. Ini dia Jojo sudah terkena hit bahkan. Dan harusnya dari tim Torat tahu bagaimana untuk melewati pick, yang mana mereka juga harusnya paham di sana adalah teman-teman dari Genesis Dogma itu sendiri. Kraken tadi sempat ke revive semuanya, Vals udah keculik lagi. Begitupun dengan More Team sekarang. Wah, bahkan ternyata di-commit dengan sebuah portal oleh seorang Abai. Abai sudah masuk ke arah depan, A124 diberikan, tapi dia pun terkena Thrill of Battle balasan. Dan yang sangat sulit sepertinya untuk More Team
bisa bertahan. Maal di arah belakang akan memberikan backup firing, tapi Legalot jadi korban pertama. Razor membalaskan ke arah satu pemain. Blue Wall coba dibuka, mengurung diri. Ada sebuah horizon line yang terdengar sepertinya akan digunakan oleh Legalot. Berhasil, Wang Ochun juga tumbang di sana. Morph Team tidak dalam keadaan baik-baik saja. Oh, Abai terjatuh. Razor coba membalaskan. Oh, tim Toratnya pulang di posisi ke-11. Ada EVOS Divine di sana. Dan sekarang Morph Team masih memiliki nafas di arah Vidic. Oh, Vidic pun ternyata harus sudah terjatuh. Horizon line tidak akan bisa digunakan. Itu dia sebenarnya yang jadi satu kesempatan emas yang dimanfaatkan cukup baik oleh RRQ adalah ketika mereka menggunakan Portal Go. Kita tahu Portal Go sekarang tuh ada delaynya untuk bisa berpindah tempat. Sebenarnya itu momen yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman dari Morph Team. Kelihatan ketika RRQ ngeras ke arah depan sana, Morph Vidicnya masih ada di atas, setup lebih dulu, tapi kita tunda terlebih dahulu karena ada fight yang terjadi di kancung Peganas kali ini. Indostar mendapatkan 6 poin eliminasinya, tapi fight masih belum beres di situ saja. Masih ada Dewa, masih dengan beberapa rosternya. Sepertinya Embrace kali ini sudah mulai naik ke arah getek sana. Ini akan menjadi satu manfaat yang cukup bagus untuk Ras bisa memberikan damage dari arah atas. Tinggal setup dari Indostar yang harus dirapikan. Ini dia 7 poin kill berhasil secure oleh teman-teman dari Indostar. Tinggal bagaimana mereka bisa masuk ke zona berikutnya, karena gue rasa Dewa United bisa merevive teman-temannya dan mereka nge-hold lebih dulu zona berikutnya yang ada di depan sana. Ini akan menjadi satu kesempatan emas sebenarnya untuk Indostar bisa melarikan diri dari sekarang, karena hanya tersisa Sam13 saja. Coba healing terlebih dahulu dan gue rasa Sam13 gak punya pilihan lain buat keluar. Hanya tinggal menunggu Indostar gak ada di map. Ya, selain Soloder juga yang bisa dia pakai ya, itu dia. Dan Indostar juga harus penuh perhitungan untuk bisa masuk ke dalam zona dan mengusaikan team fight-nya. Sekarang Kagendra, Raf sudah terkena sebuah Thrill of Battle yang digunakan oleh lawan ya. Sedikit terkena silent dan memukul mundur teman-teman dari RRQ Kazu. Hati-hati, Kagendra cenderung berpisah terlalu jauh karena duanya ada di bagian atas. Sementara kalau misalkan dua pemain dari Kagendra di bagian bawah ini kena surprise attack taruhlah dari Razor yang paling terdekat, ini juga bakal bahaya. Dan ternyata Genesis Dogma pulang di posisi ke-8. Razor sebuah surprise attack justru malah dilakukan oleh Kagendra dan Legalot menjawab hal tersebut. Ada sebuah horizon coba digunakan, tapi di bagian belakang Darko juga terjatuh. Irap coba langsung di ending. 3 pemain dari RRQ Kazu masih bisa bertahan. Ledakan-ledakan coba diberikan dari Kagendra. 2 poin tersisa yang tentunya akan coba melakukan revive terlebih dahulu karena vending mesin masih bisa diamankan. Dan ada sebuah, bahkan ternyata 3 banyak sekali UAV highlight yang digunakan oleh kedua tim ini. 2 melawan 3 karena kali ini Azrilnya juga tumbang. Low sekali satu pemain Abai di sana. Raf masih coba berputar untuk mencari angle tembakan lagi. Trogon dengan style dari Wasana coba digunakan, tapi Raf masih belum berhasil. Darkol juga jatuh di sana. Raf sudah cukup low. Glue kembali dibuka menutup arah tembakan dari lawannya. Sendirian saja Raf ternyata gagal dan harus pulang di tangan RRQ Kazu. Ini cukup disayangkan teman-teman dari Kagendra, yang mana ketika Raf berhasil merevive 2 player yang harusnya mereka 2 player yang baru di-revive masih bisa survive, tapi seperti kita pending terlebih dahulu. Indostar harus kehilangan nyawanya dan tereliminasi di esek yang ke-6 oleh teman-teman dari Odik Olympus. Fight masih belum beres di situ saja. Masih ada EVOS Divine yang datang dengan 4 playernya. Dewa United Apollo di sisi lain harus tereliminasi. Tersisa 4 tim lagi, tapi Odik Olympus mengalami kesulitan yang luar biasa. Ray masih coba untuk memberikan beberapa peluru ke arah depan sana, tapi Odik tidak bisa bertahan. Dan pada akhirnya Odik adalah tim selanjutnya yang dieliminasi. EVOS Divine mendapatkan 14 poin kill eliminasi yang cukup luar biasa. Tapi di sisi lain situasi benar-benar krusial. Ada RRQ juga yang tersisa seorang Legalot gak bisa bertahan karena di arah belakang masih ada player yang coba menembakkan ke arah mereka. Abai di-revive kembali dan gue rasa akan sulit sekali untuk bisa mendapatkan resource, apalagi ini adalah zona yang lumayan sempit untuk bisa survive kembali. Di zona-zona terakhir, Besto sniper yang cukup bagus. Pandang begitu saja, nice sekali. Satu player dari EVOS Divine berhasil dieliminasi, tapi Besto harus mendapatkan damage dari arah luar sana. Masih ada follow up yang dilakukan, seberusaha mungkin membuang banyak sekali glue untuk bisa merevive kembali, tapi seperti Ambiar mengalami kesulitan. 2 player harus ter-take down, tapi Rehan memilih untuk moving ke arah yang lain, tidak bisa melanjutkan revivingnya. Tapi Thanos kali ini sudah mulai membackup dari arah kejauhan. Thanos maju ke arah depan sana menggunakan UMP-nya, tapi sepertinya tidak bisa mengeliminasi, tidak bisa untuk men-take down satu player pun karena sedikit sulit damage yang dilakukan pun hanya beberapa saja. MBR tersisa 1 player. Rehan masih bisa survive dengan 1 sniper kali ini, masih menjaga posisinya sepertinya. Posisi yang cukup sulit yang dipertahankan oleh seorang Rehan. Health point terkuras habis dan MBR harus tereliminasi. Hanya tersisa 1 player dari Legalot sepertinya.
yang coba untuk survive. Sorry, abai. Ini dia, Jamsu dilakukan tapi Rarkit tidak bisa bertahan. Dan pada akhirnya EVOS Divine berhasil mendapatkan Booyah di round yang pertama. Yes, EVOS Divine berhasil langsung mendapatkan Booyah di game pertama.